Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan Mambu Santri Channel, manusia yang setengah dukun dan manusia setengah kiai. Tetapi yang pasti teman-teman, saya bukan manusia yang setengah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi keselamatan, sehingga kita semua bisa bertatap muka dan juga memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana kabar teman-teman di hari ke-7 bulan Ramadan ini, atau di hari ke-8 ya ini ya, agak lupa. Ada yang sudah bolong puasanya, atau ada yang hampir-hampir bolong tetapi masih dipertahankan. Baik sahabat-sahabat, seperti biasanya di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas, dan itu masih berkaitan dengan khodam leluhur. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas proses orang yang dipilih oleh khodam leluhur, karena semua itu membutuhkan proses dan itu tidak langsung ujuk-ujuk khodam leluhur itu ikut kepada kita atau mendampingi kita. Dan sebelum kita melangkah ke tema kita kali ini yang berkaitan dengan khodam leluhur, bagi teman-teman yang belum melihat video yaitu ciri-ciri orang yang didampingi atau diikuti oleh khodam leluhur, bisa dicek di YouTube Mambu Santri Channel atau langsung klik di link di atas sini gitu ya. Khodam leluhur adalah khodam yang pada zaman dahulu mendampingi leluhur orang yang didampinginya, dan khodam leluhur ini bisa turun temurun ke anak cucu orang yang didampingi tersebut. Menurut cerita-cerita orang pada zaman dahulu, baik itu yang sudah dibukukan atau sudah menjadi kitab, ataupun yang juga sudah tertulis di kitab Primbon Jawa, orang yang dipilih khodam leluhur itu adalah orang yang energinya sama dengan energi orang yang didampinginya terlebih dahulu. Jadi orang tersebut harus energinya sama dengan energi leluhurnya, energi simbahnya, energi bapaknya, atau energi nenek moyangnya, itu harus sama. Itu yang akan diikuti atau didampingi oleh khodam leluhur. Sederhananya, khodam leluhur ini akan memilih sendiri siapa calon orang yang didampinginya setelah leluhurnya atau tuannya itu meninggal dunia. Jadi khodam ini akan mencari orang sendiri, baik itu dari keturunannya ataupun dari kerabat dari orang tersebut. Proses orang yang akan dipilih khodam leluhur itu tidak terjadi secara alami, tetapi khodam leluhur itu sendiri yang akan menunjukkan dirinya kepada si orang yang akan didampingi, baik itu secara zahir, secara kasat mata, ataupun secara lewat mimpi. Maka secara otomatis orang yang dipilih tersebut akan melihat khodam leluhurnya itu dan bisa berinteraksi di mana tempatnya dan bagaimana wujudnya. Itu akan melihat secara fakta dan juga dari mimpinya tersebut. Nah, lalu bagaimana prosesnya orang yang dipilih oleh khodam leluhur itu untuk didampingi atau diikuti, dan juga bagaimana sih tanda-tandanya gitu ya, tanda-tandanya orang yang dipilih oleh khodam leluhur tersebut. Yang pertama, orang itu bisa melihat khodam leluhur. Seperti yang saya katakan tadi, orang tersebut bisa melihatnya secara kasat mata dengan mata terbuka, ataupun bisa lewat mimpi. Orang yang dipilih oleh khodam leluhur ini bisa melihat khodam tersebut, tetapi dia berdua belum bisa menyatu. Khodam tersebut belum bisa menyatu dengan orang yang dipilih tersebut. Orang yang
dipilih oleh khodam leluhur tersebut akan bisa menyatu dengan khodam leluhur jika orang tersebut telah siap menerima dan juga menyatu dengannya. Itu bisa dari segi umur ataupun dari segi keyakinan. Kalau belum bisa itu, belum bisa menyatu. Karena kesiapan orang tersebut bisa menerima dari khodam leluhur tersebut, itu bisa lewat umurnya sudah melebihi 40 atau 35 minimal, dan juga bisa dari kesiapan orang tersebut, wadah orang tersebut bisa atau enggak, energinya sama atau enggak gitu ya. Nah, salah satu prosesnya orang yang dipilih oleh khodam leluhur ini agar bisa menyatu, orang tersebut tandanya adalah bisa sakit-sakitan, yang yaitu berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan sakitnya itu. Setelah orang yang dipilih itu sakit, maka orang yang dipilih tersebut akan melihat masa lalu dari khodam leluhur tersebut dan juga melihat kilasan masa lalu dari mbah buyutnya orang tersebut atau orang leluhur-leluhurnya, pendahulunya orang tersebut. Maka orang tersebut akan melihat kilasan masa lalu. Nah, apabila orang tersebut yang dipilih itu bisa melewati masa sakitnya, maka dipastikan orang tersebut bisa berinteraksi dengan khodam leluhurnya. Itu tanda-tanda dan juga proses yang pertama. Lalu proses yang kedua adalah orang yang dipilih oleh khodam leluhur itu akan mendapatkan sebuah pusaka ataupun jimat-jimat. Menurut orang terdahulu bahwa pusaka ataupun jimat-jimat itu adalah peninggalan orang-orang terdahulu atau leluhurnya terdahulu. Dan khodam leluhur ini akan mempercayakan orang yang dipilih tersebut untuk mewarisi pusaka-pusaka ataupun jimat-jimatnya oleh tuannya yang terdahulu. Namun pusaka yang diberikan oleh khodam leluhur ini itu energinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang energinya positif dan ada energinya yang negatif. Kalaupun ada energinya yang negatif, lebih baik dibuang saja. Jangan dibakar, tetapi dibuang saja supaya tidak menimbulkan energi negatif juga kepada diri kita atau diri orang yang dipilih oleh khodam leluhur tersebut. Kemudian tanda-tanda ataupun proses yang selanjutnya, yaitu orang yang dipilih oleh khodam leluhur tersebut, mereka itu memiliki kemampuan yang sangat kuat dan juga memiliki kesaktian yang sangat hebat, entah itu dari alami ataupun dia dari berguru. Karena kalau berguru pun kalau orang tersebut tidak mempunyai wadah, maka hasil bergurunya itu tidak akan mencapai yang diinginkan. Dan proses ini yang ketiga ini adalah merupakan proses yang terakhir dari orang yang dipilih khodam leluhur tersebut. Dan secara otomatis orang yang dipilih tersebut akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa dan juga kekuatan batin yang sangat kuat. Bahkan menurut orang-orang pada zaman dahulu, kekuatan yang didapatkan oleh orang tersebut itu bisa didapat tanpa harus belajar terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa didapatkan secara alami ataupun berguru ataupun belajar ya. Dan kata orang terdahulu juga bahwa kekuatan tersebut bisa secara alami, bisa tumbuh di dalam diri orang tersebut. Dan perlu diketahui, khodam leluhur ini hanya sebagai pendamping ataupun sebagai perantara. Jadi jangan salah niat, jangan sampai mengagung-agungkan khodam leluhur tersebut, apalagi sampai menuhankan khodam leluhur tersebut. Karena khodam leluhur tersebut juga makhluk dari yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang dipilih oleh khodam leluhur tersebut, selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada yang lain,
Jangan mentang-mentang sudah memiliki khodam leluhur, akhirnya dia sudah bisa menenggakkan kepalanya, tetapi harus juga sudah bisa menundukkan kepalanya, karena dia adalah juga makhluk Tuhan. Dan jangan sampai Anda yang diberi atau yang didampingi oleh khodam leluhur tersebut tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, karena itu bisa menjadi salah kaprah dan bisa menjadi pecutan untuk diri Anda sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kita perlu bahas di kesempatan kali ini. Dan bagi belum teman-teman yang mau dibahas tentang seputar khodam, silahkan komen di bawah ataupun inbox di Instagram saya, yaitu @mambu_santri. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan apabila ini memang ada manfaatnya silahkan di share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih yang sudah support sampai selama ini, sampai detik ini. Terima kasih, semoga kesabaran panjenengan, kebaikan panjenengan dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini, panjenengan semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Mungkin hanya itu. Apabila ada kebenaran dari yang saya sampaikan, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu adalah semua adalah kebodohan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.